Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Samsara dari FG5, kelas MK8B, mata kuliah Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama 3 rekan saya, yaitu Alia, Syifa, dan Raisa. Kami akan menjelaskan mengenai filosofi Lomba 17 Agustus, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai identitas nasional. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kapan secara historis perlombaan ada dalam kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus kerap diwarnai oleh berbagai lomba yang seru dan mengasyikan. Lomba yang digelar tersebut memiliki keunikan tersendiri yang mengundang gelak tawa para penontonnya. Sebut saja lomba balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, dan masih banyak lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, bagaimana awal mulanya berbagai lomba khas 17 Agustusan itu muncul? Jadi, menurut sejarawan dan budayawan, tradisi lomba yang menghiasi perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia itu muncul pada saat ulang tahun Indonesia yang kelima, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Masyarakat sendirilah yang memunculkan lomba-lomba tersebut sejak perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima. Hal ini dikarenakan masyarakat begitu antusias ingin memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhasil diperjuangkan dengan cara yang menyenangkan. Bahkan, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, adalah salah satu orang yang paling bersemangat dengan lomba 17 Agustusan ini. Inilah yang membuat lomba 17 Agustus ini semakin menyebar di seluruh tanah air. Dan juga di balik kemeriahan lomba tersebut, ada filosofi atau makna yang terkandung dalam setiap jenis lombanya loh. Adapun makna dan filosofi tersebut akan dijelaskan berikut ini. Setelah mengetahui bagaimana sejarah perlombaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan, berikutnya saya akan memaparkan mengenai makna atau filosofi dari 5 perlombaan yang paling sering dilakukan. Yang pertama ada lomba balap karung. Di masa penjajahan Jepang dahulu, masyarakat Indonesia menjadikan karung goni sebagai alternatif pakaian mereka, karena pada saat itu masyarakat Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pejuang pada saat itu. Nah, makna dari perlombaan balap karung tersebut yaitu mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia yang rela berjuang walaupun sedang dalam kondisi yang sulit. Lalu yang kedua ada lomba panjat pinang. Nah, lomba ini bermakna bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki sikap gotong royong dan pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan walaupun sedang dalam kondisi yang krisis. Lalu yang ketiga ada lomba makan kerupuk. Nah, lomba ini mengisyaratkan atau menyimbolkan bagaimana sulitnya kondisi pangan pada masa penjajahan, namun hal ini tidak dijadikan sebuah hambatan untuk mencapai kemerdekaan. Lalu yang keempat, ada lomba tarik tambang. Nah, lomba ini dijadikan sebagai simbol untuk mencapai kemerdekaan setelah melawan para penjajah. Lalu lomba yang terakhir yaitu lomba balap kelereng. Nah, lomba ini untuk menggambarkan para pahlawan yang mengatur strategi untuk menggempur para penjajah. Nah, setelah mengetahui makna atau filosofi dari perlombaan yang paling sering diadakan, berikutnya akan dibahas mengenai hubungan antara lomba-lomba tersebut dengan identitas nasional bangsa. Identitas nasional sendiri merupakan pandangan hidup bangsa sehingga mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Nah, di mana identitas nasional itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah identitas primer dan yang kedua identitas sekunder. Dalam kaitannya dengan identitas nasional bangsa, Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia dipandang sebagai suatu identitas sekunder, di mana arti identitas sekunder sendiri yaitu identitas yang terbentuk akibat kesepakatan bersama antar pihak yang berkepentingan. Identitas sekunder ini dimulai sebelum masa kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia mulai membentuk kongres-kongres, dan puncaknya yaitu pada peringatan Sumpah Pemuda, yang menyatukan berbagai kemajemukan yang ada di Indonesia, berdasarkan pada kesamaan masa lalu, dengan harapan memiliki masa depan yang sama juga sebagai satu bangsa. Sehingga selaras dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya tentang sejarah diadakannya Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga makna dari masing-masing lomba,
Selain untuk mengenang sejarah kemerdekaan Indonesia pada masa lalu, di dalam lomba kemerdekaan itu pula diajarkan tentang makna-makna luhur, serta menjadi pengingat atas perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Serta lomba kemerdekaan tersebut dapat dihayati sebagai salah satu wujud dan bentuk persatuan dan kesatuan bangsa karena tidak memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Lomba kemerdekaan 17 Agustus tersebut akan terus relevan dari masa ke masa, sehingga membuktikan bahwa Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi salah satu identitas nasional yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, sekaligus menjadi warisan budaya kita semua. Selanjutnya, masuk mengenai tujuan diadakannya lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan diadakan lomba yaitu yang pertama, meramaikan kota dan pedesaan. Ketika HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, hampir semua masyarakat akan ikut meramaikan setiap tempatnya. Yang kedua, dapat mempererat silaturahmi antar sesama warga. Yang ketiga, melatih kekompakan, di mana dari berbagai jenis perlombaan seperti lomba kebersihan antar kelurahan, para warga harus dapat bekerja sama dan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan mereka. Dari ketiga tujuan tersebut, yaitu untuk mengingat dan merenungkan perjuangan dari para pahlawan yang telah menumpahkan darah mereka untuk membuat Indonesia menjadi negara yang bebas. Oke, dan itu materi pembahasan terakhir dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.